Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi sama aku Salwa Oktaviani. Di video kali ini aku akan ngebahas masih tentang dasar-dasar perpajakan. Ini adalah part 3 dari video aku yang sebelum-sebelumnya. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang NPWP, NPPKP, SPT, SSP, SKP, dan STP. Aduh, banyak banget ya. Jadi langsung aja deh kita bahas apaan aja sih itu semua. Oke, sebelum kita bahas NPWP dan teman-temannya tadi, aku mau ngasih tahu kalian tentang beberapa undang-undang yang mengatur sistem perpajakan. Kayak gini. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Undang-Undang Perpajakan Baru. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Nah, tujuan dibuatnya sistem perpajakan dalam undang-undang yaitu untuk meningkatkan efisiensi pengukutan pajak, untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, dan untuk meningkatkan penerapan prinsip sistem self-assessment. NPWP. Pernah dengar nggak sih kata-kata NPWP? NPWP itu adalah nomor pokok yang diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak yang digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam perpajakan. NPWP sendiri berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, sebagai identitas wajib pajak, dan juga menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi pajak. Nah, terus gimana dong cara bikin NPWP? Ribet gak sih? Susah gak sih? Caranya gampang. Kita bisa bisa mendaftar NPWP secara langsung ke kantor KPP sesuai dengan domisili masing-masing, atau juga bisa dengan online. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat NPWP secara online. Pertama, ngelengkapin dokumen yaitu fotokopi KTP dan isi formulir pendaftaran NPWP. Yang kedua, melakukan pendaftaran yaitu dengan mengupload dokumen di website erek.pajak.co.id. Setelah itu menunggu penerbitan BPS. Jika KPP sudah menerbitkan bukti penerimaan surat, maka kalian akan menerima NPWP dan surat keterangan terdaftar yang dikirim melalui pos. Selanjutnya ada NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Kalau yang tadi NPWP untuk perorangan, nah kalau yang ini untuk badan atau pengusaha. Apa sih NPPKP? NPPKP itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Pajak untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. NPPKP ada istilahnya pengusaha kecil. Nih, pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Pengusaha kecil tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP, namun bagi pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP untuk dapat memperoleh hak sebagai PKP. Berikutnya ada SPT atau surat pemberitahuan. Surat ini digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Beberapa cara untuk pelaporan SPT. Yang pertama, kalian bisa secara manual, yaitu dengan mengirim SPT dalam bentuk fisik ke kantor KPP sesuai domisili kalian, atau bisa cara kedua secara online yaitu menggunakan e-filing. Langkah-langkahnya kayak gini. Pertama, kalian harus login ke halaman web djponline.pajak.go.id. Pastikan sudah punya e-fin. Lalu setelah berhasil login, buat SPT dengan e-filing. Tekan buat SPT, pilih tahun pajak,
Lalu pilih status SPT, apakah normal atau pembetulan. Setelah itu kalian tekan jenis SPT yang sesuai dengan kalian. Lalu isi sesuai formulir, isi kolom penghasilan, harta, kewajiban, tanggungan. Lalu bukti penerimaan elektronik akan dikirim lewat email yang menyatakan data mengenai nama, wajib pajak, NPWP, status SPT, hingga tanggal penyampaian. Jika teman-teman semua terlambat lapor SPT, maka kalian akan dikenakan denda atau sanksi sebagai berikut, yaitu sebesar 500.000 untuk SPT masa PPN, sebesar 100.000 untuk SPT masa lainnya, sebesar 1 juta untuk SPT tahunan wajib pajak badan, sebesar 100.000 untuk SPT tahunan OP. Jadi lapor SPT-nya jangan lupa-lupa ya, tepat waktu biar nggak didenda, oke? Selanjutnya ada yang namanya SSP atau surat setoran pajak. Nah, surat ini itu adalah bukti pembayaran atau penyerahan pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas negara. Jadi setelah kalian lapor SPT tadi, kalian akan mendapatkan surat SSP ini. Nah, ada beberapa jenis surat SSP. Yang pertama ada SSP standar, yaitu surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerima pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang telah ditetapkan. Yang kedua ada SSP khusus, yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada surat setoran pabean cukai dan pajak dalam rangka impor atau SSPCP, yaitu digunakan oleh importir atau wajib bayar dalam rangka impor. Yang terakhir ada surat setoran cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri, yaitu SP yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Berikutnya ada SKP atau surat ketetapan pajak, yaitu surat yang meliputi ketetapan pajak kurang bayar, lebih bayar, ataupun surat ketetapan pajak nihil. SKP ini diterbitkan karena berdasarkan pemeriksaan atas data wajib pajak bahwa pajak yang dihitung atau dilaporkan tidak benar. Mungkin ada yang kurang ataupun lebih bayar kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian harusnya bayar ya 1 juta nih, tapi kalian cuma bayar 500, kurang 500, kalian dapat nih surat ini. Ataupun nanti kelebihan bayar, misalnya kalian pajaknya itu 1 juta, tapi kalian bayarnya 1.500.000 gitu, kelebihan, tapi nanti uangnya akan dikembaliin lagi ke kalian. Dan yang terakhir ada STP atau surat tagihan pajak. Surat ini adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga ataupun denda. Surat ini diterbitkan apabila PPh dalam tahun berjalan tidak ataupun kurang dibayar. Terus bisa juga dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis ataupun salah ketik. Dan apabila pengusaha yang dikenakan pajak tidak melapor kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi surat ini bakal dikasih ke kalian kalau kalian tuh udah dikasih SPT sebelumnya tapi nggak ngelapor, jadi kalian ditagih tuh dari kantor pajak buat bayar pajak sekaligus ngasih bunga atau denda karena kalian nggak ngelapor atau tidak membayar pajak pada tepat waktu. Jadi itu dia tadi pembahasan tentang NPWP, NPPKP, SPT, SSP, SKP, dan STP. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah ilmu lagi untuk kita semua.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Dan makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.